Saya ingin ke Prof. Karim. Prof. Karim, dari apa yang disampaikan oleh Mas Hanta Yuda tadi, ini ada sesuatu yang tampaknya cukup besar, menjadi sebuah win-win solution, yaitu bisa menggabungkan, menjodohkan antara Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo. Jadi semuanya tampaknya bakal senang. Begitu, apakah Prof. Karim juga melihat ada unsur ke sana? Melihat ke sana ya. Saya meyakini kepergian Surya Paloh menemui Jokowi, menemui Erlangga Hartarto, bahkan kemungkinan menemui Megawati, bukan untuk bukan untuk menjajakan Anies Baswedan, bukan untuk menawar Ganjar Pranowo, atau bukan untuk menggoda Caimin atau Prabowo Subianto. Apa yang dilakukan oleh Surya Paloh adalah didorong oleh dua hal. Yang pertama, Surya Paloh ingin melakukan fine tuning, menemukan setelan yang pas. Karena suka atau tidak, kita melihat bahwa keputusan Nasdem mengusung Anies itu kan menimbulkan noise, ya, bukan hanya kegaduhan yang biasa, bahkan kita melihat ada sindiran yang keras ketika Jokowi hadir di ulang tahun Golkar, bahkan Jokowi tidak menghadiri ulang tahunnya Nasdem. Itu gangguan luar biasa. Karena apa? Karena kita tahu bagaimana peran Jokowi di koalisi peran Surya Paloh di koalisi Jokowi, bahkan saya katakan sebenarnya Surya Paloh lah yang menemukan Jokowi, sebab ketika PDIP belum bersuara tentang pencapresan Jokowi, Nasdem dan Surya Paloh sudah menyebut dari awal. Seperti halnya juga Nasdem menyebut Anies Baswedan jauh-jauh hari. Jadi menurut saya ini yang pertama, fine tuning sekaligus mengembalikan kemenonjolan Surya Paloh dalam koalisi yang dibangun selama ini, sekaligus jaminan bahwa dia akan terus mengawal pemerintahan Jokowi sampai akhir. Yang kedua, menurut saya ini adalah sebuah investasi. Investasi ketika masing-masing bersikukuh dengan pendiriannya. Jadi Nasdem saya yakin tidak akan berubah untuk mengusung Anies, seperti halnya juga PDIP tidak akan tergoda untuk mengusung kader dari luar. Sama halnya dengan Prabowo dan PKB. Yang dilakukan adalah berinvestasi bagi pemilihan presiden putaran kedua. Sebab saya yakin tidak akan ada yang lolos satu putaran kalau misalnya pasangannya menjadi 3. Kecuali kalau pasangannya jadi 2. Dan itu tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Sebab saya melihat bagaimana perkembangan koalisi perubahan sampai hari ini kan makin solid, makin mengerucut, makin membentuk begitu ya. Bahkan hampir saja mendeklarasikan. Kecuali kalau Nasdem tidak berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Itu akan lain soalnya. Tapi karena ini berkoalisi dengan kekuatan partai politik yang ada di luar jangkauan Jokowi, 2 partai itu, maka menurut saya ini kemungkinannya adalah investasi politik bagi putaran kedua. Jadi dalam bahasa sederhana, Surya Paloh, keputusan Anda sudah menimbulkan gangguan, sudah menimbulkan noise, coba tertibkanlah setelah masing-masing. Tapi tidak akan mungkin berubah gelombang begitu ya. Tidak akan jadi dangdut, tidak akan jadi jazz. Tetap aja menurut saya Surya Paloh akan dengan Anies Baswedan gitu ya. Kemudian Ganjar Pranowo mungkin akan dengan Jokowi. Seperti halnya juga PKB dan Gerindra akan tetap pada porosnya. Jadi menurut saya tidak sejauh itu, karena ini bukan soal ideologi. Mengapa saya meyakini dari awal bahwa tidak pernah ada friksi ideologis dalam partai politik di Indonesia itu. Karena memang partai politik di Indonesia makin menjauh dari terma-terma ideologis. Yang ada adalah perbedaan kepentingan dan mengerucut pada figur. Dan soal ini tidak bisa dikompromikan menurut saya. Meskipun politik mengajarkan serba kemungkinan, tapi kalau melihat tren, maka pendiriannya sudah makin terbentuk. Jadi sekali lagi, ini adalah sebuah tindakan untuk menemukan setelan yang pas, sehingga meskipun masing-masing punya pendirian sendiri-sendiri tentang calon, tapi marilah kita tunjukkan kedewasaan, sehingga tidak perlu menimbulkan kegaduhan, apalagi sampai mengganggu hubungan di antara koalisi yang sudah dibangun selama ini. Dan yang kedua, ini sebuah investasi politik jika yang bertemu kemudian misalnya di putaran kedua melaju. Dan yang ketiga sebagai tambahan, ini sebuah usaha untuk mengembalikan kemenonjolan Surya Paloh dalam koalisi, sebab selama ini kan agak disindir gitu ya, bahkan dikritik oleh berbagai pihak, tapi dia menunjukkan bahwa dia masih eksis, persis seperti apa yang kita lihat dalam perdebatan Nixon dengan Kennedy misalnya, bahwa seseorang yang menguasai panggung dan perdebatan, dia berani keluar dari sarangnya,
dan mendatangi sarang kekuatan partai lain. Persis itu seperti diperlihatkan oleh Kennedy yang mendatangi dan menyelami duluan kehadiran Nixon yang pusat pasti. Itu tadi analisa dari Prof. Karim dan juga tadi dari Mas Hanta. Kita mungkin ke Bang Jazilul ya, mungkin melihat dari kacamata politisi begitu Bang. Ini kan sudah banyak analisa yang diungkapkan, manuver-manuver yang dilakukan Pak Surya Paloh, Nasdem khususnya. Bagaimana kemudian membacanya ini? Apakah mungkin akan ada kekhawatiran terbalap atau seperti apa melihat manuver yang dilakukan sejauh ini dari Nasdem? Ya, tentu manuver Pak Surya Paloh ini menarik dan menunjukkan bahwa beliau memang orang yang hebat. Beliau merangkul kawannya sekaligus mau mengunci lawannya. Artinya Pak Surya Paloh memang ada di tengah hari ini. Sementara beliau ada di koalisi pemerintahan tapi membangun koalisi dengan partai-partai di luar pemerintahan. Nah, justru kecanggihan Pak Surya Paloh ini dibuktikan dengan melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Golkar, PKB, dan lain-lain. Agar Pak Surya Paloh dapat diterima di kedua-duanya hari ini. Namun jika nanti kunciannya lepas bisa menjadi masalah buat Nasdem karena nanti hilang di dua-duanya. Di perubahan juga ditinggalkan, di koalisi yang ada juga ditinggalkan. Oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh sebagai politisi yang hebat ini semacam eksperimen awal saja, belum bisa disimpulkan kemana arahnya. Namun bagi situasi politik Indonesia hari ini sesuatu yang penting, memulai konsolidasi, komunikasi, apa yang disebut oleh Pak Willy tadi, silaturahim dengan partai-partai politik. Dan semuanya ini dilakukan oleh Pak Surya Paloh, silaturahim dengan partai di luar pemerintahan, termasuk juga silaturahim dengan partai-partai di dalam koalisi pemerintahan, di mana sampai hari ini Nasdem masih di dalam koalisi pemerintahan. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Pak Surya Paloh, sesungguhnya masih ada beberapa rentetan nanti yang harus kita tunggu. Apakah Pak Surya Paloh akan tetap bahagia di partai bersama partai-partai pemerintah yang di dalam kebahagiaan itu tidak menemukan sesuatu yang baru, kira-kira begitu? Atau Pak Surya Paloh nanti akan menemukan di kutub poros perubahan gitu. Dengan mungkin saja tidak bahagia tapi ada tantangan baru. Saya pikir itu yang nanti akan diuji oleh Bung Willy dan Pak Surya Paloh. Nah, bagi kami PKB, Pak Surya Paloh tentu sebagai teman koalisi kami hari ini di pemerintah dan sampai hari ini tetap berkomitmen untuk mengawal agenda-agenda pembangunan Pak Jokowi. Nah, kami hargai sikap-sikapnya. Kami hargai juga apa yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh, manuver dan memang Pak Surya Paloh hadir atau pergi silaturahim ke teman-teman koalisi di dalam pemerintahan. Misalkan Golkar atau yang lain. Sementara kepada partai di luar pemerintahan, tahu saya Pak Surya Paloh yang didatangi. Jadi ini kira-kira sinyal-sinyal nanti di mana ke depan Pak Surya Paloh akan menjadi faktor penting di dalam peta-peta koalisi seperti disampaikan oleh Pak Karim tadi. PKB namun tidak bisa dibaca Surya hari Paloh ini akan menjadi motor yang paling penting dalam peta kekuatan politik. Tapi juga di awal tadi disampaikan sebuah statement. Kalau ini berhasil, oke baik. Tapi kalau ini tidak berhasil akan lepas kunciannya. Nah, kalau berhasil efeknya bagaimana mungkin dengan partai-partai yang lain? Dan juga kira-kira apakah ada efek-efek rentetannya? Kalau menurut PKB ada nggak pengaruhnya jangan-jangan ke PKB juga begitu? Nanti akan dijawab ya Pak Jazilul usaha jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan dialog Kabar Petang. Pemirsa, saya ingin ke Mas Hanta sekarang. Tadi pernyataan yang cukup menarik dari Pak Jazilul. Jadi kalau sudah banyak membangun komunikasi politik dengan berbagai partai, tapi ada kekhawatiran juga, jangan-jangan kalau tidak berhasil malah ditinggalkan. Kalau dari pandangan Mas Hanta, apakah strategi politik yang dilakukan Nasdem ini membangun komunikasi politik terkesan efektif atau justru mencela-mencela dan dikhawatirkan malah bisa ditinggalkan, Mas Hanta? Saya kira tadi ya, ada beberapa misi ya. Kalau saya baca ada misi utama, ada misi antara. Karena dalam politik kan tidak boleh mengunci opsi, mengunci misi. Kalau harus A, selalu saya kira tidak tercapai misi A akan mengambil opsi yang kedua. Nah, kalau saya lihat bacanya sebelum sampai ke sana, ini pertarungan
trio atau 3 kingmaker terkuat saat ini realitasnya di Indonesia jelang 2024. Siapa mereka? Surya Paloh, Joko Widodo, dan Megawati Soekarno Putri. Mereka adalah orang-orang yang bukan menjadi capres. 3 orang ini sedang berebut pengaruh tanpa mengurangi, mengecilkan dengan peran Golkar dan seterusnya. Tapi 3 ini adalah kita lihat punya agenda politik sebenarnya yang tersimpang. Tapi mereka bisa bertemu. Nah, membaca 3 ini, jangan melulu misalnya apakah Pak Surya akan berhadapan dengan Ibu Mega dan Pak Jokowi. Tapi bisa sebaliknya. Apa mungkin Surya Paloh dengan Jokowi akan berhadapan dengan Ibu Mega dan seterusnya. Jadi saya melihat ada 3 ini yang sedang bergulir ya. Kita jangan terlalu cepat buru-buru untuk menyimpulkan. Ini pertarungan 3 kingmaker yang paling terkuat dalam dinamika politik hari ini. Nah, misi siapa yang akan memenangkan pertarungan, kita perlu menunggu beberapa poin. Saya kira beberapa perjalanan dinamika politik yang akan berlangsung. Nah, saya ingin memetakan secara singkat yang dimiliki oleh dinamika politik. Saya jawab soal Partai Nasdem itu. Ada kerumitan memang dalam posisinya. Ingin menjaga 2 kepentingan politik Nasdem secara sekaligus. Satu sisi, Nasdem ingin menjaga posisinya tetap berada di pemerintahan dengan husnul khotimah sampai akhir pemerintahan Pak Jokowi. Dan Nasdem saya kira, Pak Surya bahkan menegaskan tidak mau dikesankan berdiametral dengan Pak Jokowi dan seterusnya. Ingin tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Pak Jokowi. Itu poin yang harus digarisbawahi. Beda kalau ingin menunjukkan kami ada perubahan, kami berbeda dengan Jokowi. Itu tidak pernah. Ingin menunjukkan kami ada tetap bersama Jokowi. Tetapi di saat yang sama, bergulir juga, terutama yang di level di bawah Pak Surya Paloh, itu kuat juga suara-suara yang ingin melakukan perubahan, membangun poros baru, poros perubahan yang antitesa istilahnya dari Pak Jokowi di 2024. Itu poinnya. Nah, karena situasi inilah yang sedang diperjuangkan Nasdem membuat dinamika sedang berlangsung, tapi kan ada titik temu, ada dinamika 3 poros koalisi 3 kingmaker tadi yang memainkan catur-catur politiknya. Yang sedang kita bahas ini kan permainan catur tanda petik yang sedang dimainkan oleh Pak Surya Paloh. Saya mengistilahkan koalisi yang sedang terbangun ini ada koalisi yang rumit. Saya tidak terlalu berani untuk menyimpulkan bahwa koalisi di Indonesia saat ini sudah mengkristal. Dia bisa jadi terpendar nanti, mencair ke segala arah, nanti berubah. Jangan terlalu kaget kalau tiba-tiba koalisinya berubah dinamikanya, apalagi pemilu pilpres masih 1 tahun. Tiba-tiba Pak Jokowi berkawan dengan Pak Surya Paloh, atau sebaliknya ada Pak Prabowo dengan siapa. Jadi jangan terkaget-kaget dalam istilah saya. Karena itu Surya Paloh dan Nasdem saya kira sedang menjalankan 2 misi sekaligus. Misi ini yang sedang dimainkan. Karena ya koalisinya rumit, maka koalisi yang dibangun semuanya koalisi yang rentan. Sulit untuk terkonsolidasi, terkristalisasi cepat, rentan. Meskipun PKS dan Partai Demokrat sudah mengatakan Anies Baswedan, kan punya tantangan, mereka bertarung di pileg. Soal cawapres, AHY, kemudian ada nama-nama yang lainnya. Dinamikanya masih cukup keras. Sepanjang September Oktober belum didaftarkan ke KPU, menurut saya sangat rentan semua koalisi. Tidak hanya di koalisi perubahan, di koalisi yang lainnya, termasuk Pak Jazilul di Pak Prabowo. Jadi semua saling menunggu seperti yang saya katakan itu. Karena itu yang harus digarisbawahi adalah tidak mau dikesankan tadi. Pak Surya dan Partai Nasdem tidak mau dikesankan berjarak dengan Pak Jokowi. Itu jadi catatan bagi saya. Bahwa untuk mengkristal menjadi 3 poros, kemudian untuk melakukan bergaining politik di putaran kedua dan seterusnya agak sulit. Pak Surya menurut saya masih memikirkan potensi bekerja sama atau bersama-sama dengan Pak Jokowi. Terlepas siapa capresnya di 2024, Pak Anies, Pak Prabowo. Menurut saya Pak Surya Paloh tidak harus Anies Baswedan sama dengan Ibu Mega, tidak harus Mbak Puan atau Ganjar Pranowo. Semua punya agenda-agenda politik. 3 kingmaker itu, Jokowi, Megawati, dan Surya Paloh. Nah, catur politik itu sekarang menurut saya sedang bergulir. Nah, saya bisa hanya menyimpulkan, belum berani untuk mengatakan bahwa semua koalisi akan mengkristal. Semuanya masih mengalami kerentanan. Karena apa? Karena kerumitan. Dan polanya masih multipolar. Belum menuju tripolar. Begitu mungkin catatan saya. Baik, sekarang saya ingin ke Pak Willy. Pak Willy masih bersama kami? Masih. Ya, disampaikan tadi bahwa ini bukan hanya sekedar silaturahmi biasa, tapi ada lebih dari sekedar silaturahmi biasa dengan menentukan bagaimana 3 polar yang belum sampai mengkristal saat ini. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, tentu masing-masing partai, masing-masing blok politik yang sekarang berdinamika tentu memiliki keputusan-keputusan politik satu dan lainnya.
ini hanya sangat simpel sekali kalau kita mau membaca ini secara objektif gitu ya. Yang pertama ini masalah political will saja. Siapa yang kemudian mau bersilaturahmi dengan yang lain. Jadi politik boleh rumit seperti apa yang diteraskan oleh Mas Hanta tadi, tapi hubungan satu dan lainnya tidak perlu ribet gitu ya. Jadi kompleksitas itu keniscayaan. Tapi kemudian bagaimana tugas sejarah kita mengurai satu dan lainnya dengan bersilaturahmi. Itu tidak ada ruginya. Yang ada adalah lebih banyak untung, kemudian bisa banyak agenda yang tersambungkan. Jadi Pak Willy, sekali lagi Pak Willy, tapi ini benar tidak? Mungkin pertemuan-pertemuan silaturahmi yang ada ini selain memang untuk menjalin silaturahmi juga ada agenda supaya bisa mengkuatkan ada perkawinan ataupun perjodohan antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Nah, kalau itu kan ini baru ketok pintu ya. Jadi ini sebuah episode yang belum selesai. Ini baru warming up, baru membuka dialog. Ibaratnya ya, baru epilog ini. Nah, nanti kita tunggu episode berikutnya sebagai satu hal yang dinamis, tapi tetap kemudian berpikirnya berangkat dari titik ke bidang ya. Jadi apa yang sudah ada di tangan, apa yang sudah kemudian disolidkan, itu tetap menjadi tatakan untuk kemudian melakukan silaturahmi dari satu ke yang lainnya. Jadi tetap dalam spirit kekeluargaan, kegotong royongan, keharmonian, walaupun kita berbeda-beda. Ini yang kemudian memperlancar jalannya demokrasi kita. Kalau tidak, demokrasi kita ya isinya kan saling bukan hanya saling sindir ya, saling tuding ya, saling curiga satu sama lain. Nah, Nasdem ingin mempertontonkan sebuah proses yang sangat bajik, yang elegan gitu, tanpa harus mendiskreditkan satu dan lainnya. Tapi kemudian kita bisa membangun hal-hal yang bersama. Kalau toh ada yang kalah dan menang itu kan keniscayaan. Ada yang memiliki perbedaan itu juga sebuah keniscayaan. Seperti apa yang Prof. Karim katakan tadi. Jadi terlepas dari semua dinamika itu, kita tetap satu Indonesia. Pemilu kita rayakan secara fiesta. Ini adalah arena kedaulatan rakyat. Jangan ada orang yang kemudian menceproday ini, mencederai ini secara konspiratif. Baik, Pak Willy, sedikit saja tadi Mas Hanta sempat mengatakan bahwa koalisi ini masih belum tentu, masih ada kemungkinan untuk terpecah dan juga berubah. Apakah ada kemungkinan begitu Nasdem kemudian akan keluar dari koalisi perubahan, atau ada kemungkinan ke sana, atau masih sampai saat ini solid dan tidak akan mengkhianati koalisi perubahan? Kalau berandai-andai itu dekat pintu setan, Mbak. Jadi saya tidak mau berandai-andai. Jadi itu benar-benar kalau menurut Ustadz Jazil ini, jangan kemudian berandai-andai. Kita melangkah alon-alon asa kelakon gitu. Jadi itu yang saya bilang tadi dengan sebuah presisi dari titik ke bidang ya. Jadi yang ada kita membangun silaturahmi, mana tahu kita dapat rezeki anak soleh ya. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh teman-teman, oh ini Anies akhirnya dapat wakil si Anu, oh ternyata ini koalisinya semakin membesar. Itu kemudian kita lihat itu output dari proses silaturahmi yang kita jalankan. Karena silaturahmi itu melebarkan jalan, memperbanyak rezeki dan memperpanjang umur gitu. Ini soal dalam tanda kutip tadi, mana tahu dapat rezeki anak soleh. Saya ingin ke Pak Jazilul. Kalau dapat rezeki anak soleh, kunci-kunci yang dimainkan bisa membuka pintu yang diharapkan oleh Demokrat. Mungkin koalisi-koalisi menjadi lebih kuat. Mungkin kita tidak tahu begitu ke depan karena politik sangat dinamis sekali. PKB bagaimana langkah selanjutnya? Ya, PKB hari ini tetap pada komitmen piagam koalisi bersama Partai Gerindra, dan hari ini kita tetap menunggu nanti keputusan yang ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin terkait pasangan presiden dan calon wakil presiden. Ini tinggal selangkah dan kita menuju langkah-langkah dan mencari hari terbaik untuk memutuskan itu. Namun publik atau masyarakat secara umum dari sekber yang sudah dibentuk oleh PKB dan Gerindra ini, kemudian hadir Nasdem datang ke sana untuk juga silaturahim. Saya pikir ini bagian dari
untuk mencairkan, menyejukkan dinamika politik yang ada. Saya pikir itu penting dan saat ini memang manuver apapun di politik ini tentu akan ada risiko dan penilaian oleh publik. Termasuk apa yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh. Baik. Terakhir Prof. Karim. Ya, jadi kita melihat pentas politik saling menunggu gitu ya. Dan ini menegaskan bahwa tadi Mas Hanta bilang ada 3 poros kekuatan. Menurut saya yang real, secara real politik ya memang pemegang kekuatan hanya 2. 1 Jokowi, 2 Megawati Soekarno Putri. Kenapa saya bilang begitu? Erlangga Hartarto kan diamanahi untuk menjadi capres. Kemudian Caimin juga. Kemudian Prabowo juga. Tapi hanya Ibu Mega yang mengatakan urusan capres itu urusan gue. Yang lain nggak berani mengatakan itu. Itu fakta politik yang pertama. Yang kedua, kenapa saya bilang Jokowi sebagai pemegang kepala partai politik karena dia pemegang koalisi pemerintahan, maka semua partai akan berbaik-baik dengan Jokowi. Memasang sikap yang manis. Itulah sebabnya mengapa Prabowo dalam seminggu dia harus ketemu Gibran, harus dia ketemu Kaisang, bahkan ketemu menantunya. Karena sekali dibully oleh Jokowi, habis itu semuanya. Atau paling tidak nyaman lah gitu ya. Nah, Surya Paloh mencoba mendayung di antara 2 karang itu. Karena apa? Karena bagi politisi itu seperti ikan, satu-satunya cara untuk hidup adalah terus menciptakan ombak. Jadi ombak ini yang akan diciptakan apakah ke kiri dan ke kanan? Betul, karena politik kan betul, seni pengandaian, seni kemungkinan. Yang dilarang adalah memperpanjang angan-angan gitu ya. Baik. Nah, tapi kalau kita lihat nih dari oke lah sudah ada kode-kode nih disampaikan begitu ya, ingin bertemu dengan Megawati begitu. Nah, PDIP ini tampaknya menyambut tidak mungkin kode-kode yang diberikan dari Surya Paloh? Kalau pertemuan saya yakin akan menyambut bahwa untuk mengubah pendirian belum tentu gitu ya. Karena sampai sekarang kan jangankan Surya Paloh yang jelas-jelas di luar PDIP. Orang-orang terdekat dengan Megawati aja nggak tahu kok Megawati akan memutuskan siapa. Dan sudah jelas dikunci bahwa urusan capres itu urusan gue. Jadi Jokowi aja tidak akan tahu. Jadi menurut saya inilah sebenarnya misteri terbesar dalam pencapresan di Indonesia. Real politik dari PDIP harus ditunggu gitu ya. Karena ini akan menentukan konstelasi. Tapi peta politik PDIP ini sesuatu yang sangat ditunggu, sekaligus sesuatu yang sangat misterius. Ini sebenarnya yang membuat politik di kita menjadi saling menunggu gitu ya. Karena setiap membaca sinyal Megawati akan sulit ditebak gitu ya. Ketika dipetakan menjauh dari Ganjar, minggu kemarin berdampingan dengan Ganjar. Meskipun tidak ngomong-ngomong soal capres. Tapi dalam politik kan, kedekatan apa yang diperlihatkan kepada publik, itu merupakan pesan meskipun tidak ada kata-kata yang jelas soal itu. Jadi menurut saya inilah sebuah realitas politik di Indonesia sekaligus kegenitan politik di Indonesia bahwa pencapresan itu menjadi dominasi elit gitu ya. Kita pemilih hanya menonton. Mas Hanta hanya bisa bikin survei untuk mempengaruhi pendirian kan gitu. Ini sesuatu yang terjadi di Indonesia. Jadi kita ini dibuka partisipasi seluas-luasnya, tapi mengapa pencapresan menjadi urusan politik elit, bahkan menjadi urusan gue. Ini sebenarnya pekerjaan rumah kita untuk menyehatkan demokrasi, karena demokrasi yang sehat bukan hanya ada kebebasan untuk menyantap makanan yang di atas meja, tapi demokrasi yang sehat adalah memberikan kesempatan kepada para penikmat makanan itu untuk juga turut serta menentukan menu apa yang harus ada di meja makan. Baik, Prof. Mas Hanta, kita kan lihat pertemuan dalam waktu dekat ini adalah antara Surya Paloh dengan Megawati. Bagaimana kemudian kita membacanya dari sisi PDIP? Saya kira beda ya, PDI Perjuangan tadi saya nyambungkan disampaikan oleh Prof. Karim. PDIP punya langgam politik yang berbeda, dia punya mekanisme yang sendiri. Nah, polanya itu memperkuat ya 3 kingmaker tadi, king queen maker tadi antara Ibu Mega, kemudian Pak Jokowi, yang sebenarnya yang lebih istilah tadi misterius, yang tidak bisa dibaca, dinamikanya itu jangan-jangan dinamika catur politik yang lebih keras itu antara Ibu Mega dan Pak Jokowi. Nah, karena itulah saya kira yang kita tidak bisa terlalu cepat untuk menyimpulkan tadi, sehingga
siapa yang akan bertarung, misalnya Anies Baswedan akan maju dalam pertarungan, maka apakah mungkin Ibu Mega dan PD Perjuangan terpaksa akan mengusung Ganjar Pranowo misalnya untuk berhadapan, misalnya tidak berhasil. Tapi kan di saat yang sama, tadi kita mengatakan, jangan lupa, kalau kita tracking statement Pak Surya Paloh, coba dicari, pernahkah ingin memasangkan antara antara Ganjar dan Anies Baswedan? Lalu kita tarik simpul-simpulnya itu, sehingga saya mengatakan tadi. Jadi ini kayak ini ya, memperkuat kalau ditarik tali temalinya, ini Pak Surya, ada pertemuan, saya ingin nyambung ke PDIP tadi, ada pertemuan dengan Pak Jokowi. Ini posisi Pak Jokowi menguat karena sedang berdinamika dengan PD Perjuangan. Tapi yang sangat sama, Pak Surya juga beringin posisinya menguat ketika berhadapan dengan koalisi perubahan yang sedang menentukan cawapres dan sebagainya. Nah, PD Perjuangan itu kan seperti ingin menentukan kami yang paling dominan. Saya kira positif. Saya setuju dengan Prof. Karim tadi soal harusnya publik ikut proses demokratisasi untuk menentukan menu. Tapi di saat yang sama kita tahu di dinamika antara tiga poros ini, yang di PD Perjuangan lah yang paling ditunggu siapa yang akan diusung oleh PD Perjuangan itu menjadi penting. Nah, petanya ini kita kan berpikir ada perubahan, kemudian ada dalam pemerintahan, bahwa Pak Jokowi PD Perjuangan ini pasti nanti akan bersama dengan Pak Jokowi, belum tentu. Baik. Nah, peta 3 itu mengkonfirmasi bahwa dianggap penting bagi Pak Surya Paloh untuk bertemu dengan PD Perjuangan. Menurut saya tidak mudah ya, pertemuan dengan PD Perjuangan tidak semudah pertemuan dengan Pak Surya Paloh. Baik, terima kasih Mas Hanta Yuda, terima kasih Prof. Karim Suryadi, terima kasih Pak Willy Aditya dan juga Bang Jazilul Fawait sudah berbincang bersama kami. Selamat petang Bapak-Bapak semua.